Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu inna Allaha harramahuma 'alal kafirin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sumangga kita panjatkan puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kita tasih pinaringan pinten-pinten rahmat saha nikmat saking Gusti Allah sehingga kita saged kempal wonten ing masjid menika kaperlu nglampahi utawi melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat kanthi berjamaah. Pramila mugia sedaya amal-amal kita saged dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih doa sholawat salam mugia tetep katur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kangge mengawali khutbah, semoga kita tetap tansah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun khutbah pada siang hari menika badhe kula paringi judul komunikasi atau interaksi antara penghuni surga dan neraka. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Gandeng kalian khutbah, gandeng kalian judul khutbah kala wau. Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman wonten ing salebetipun Al-Qur'an inggih menika surat Al-A'raf ayat 50 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu inna Allaha harramahuma 'alal kafirin. Artosipun wa nadalan wis manggil ashabun nari sapa penghuni neraka, manggil ashabal jannati
dumateng penghuni swarga. An afidhu mbok ya welas sapa sira alaina marang ingsun minal ma'i sangka banyu au mimma utawa sangka makanan rozako kang wis paring rezekiku marang sira kabeh. Paring rezeki Allahu sapa Allah. Qalu banjur jawab sapa penghuni surga, inna woha satemene Gusti Allah iku harrama telah mengharamkan sapa Gusti Allah huma yaitu mengharamkan makanan dan minuman surga alal kafirina terhadap orang-orang kafir. Dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan oleh Allah kepada kamu. Maka mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat telah menggambarkan bila penghuni swarga menika saged berkomunikasi kalian penghuni neraka. Ayat kalau menggambarkan bila penghuni swarga niku saged berinteraksi kalian penghuni neraka. Demikian pula sebaliknya, penghuni neraka itu bisa berkomunikasi dengan penghuni swarga. Demikian pula sebaliknya, penghuni neraka itu bisa berinteraksi dengan penghuni surga. Nah, melalui khutbah Jumat ini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih isi komunikasinya dan bagaimana kok bisa sampai terjadi komunikasi antara keduanya, yakni penghuni neraka dan penghuni surga. Sebuah pemikiran yang menarik buat saya untuk dijadikan tema, untuk dijadikan bahan khutbah yang profesional. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik penghuni surga maupun penghuni neraka, keduanya itu hidup dalam satu alam yang sama, yaitu alam akhirat. Hukum alam akhirat yang berlaku bagi penghuni surga itu berbeda dengan hukum alam akhirat yang berlaku bagi penghuni neraka. Penghuni surga merasakan alam akhirat sebagai kenikmatan surga, sedangkan penghuni neraka merasakan alam akhirat sebagai siksa neraka. Karena hukum alam akhirat yang berlaku bagi keduanya itu berbeda, maka bisa terjadi skenario sebagai berikut. Penghuni neraka brok-brok, manggil-manggil utawa nyeluk-nyeluk dumateng penghuni surga. Nae icip, nae ndura. Aku kepengin icip, kira-kira kepiye rasane banyu sangka swarga iku? Rasane omben-omben, rasane minuman sangka swarga iku lho kepiye rasane? Icip ndura, kepengin ero rasane. Lamun rasane seger-seger iku lho kaya apa? Lamun rasane iku nikmat iku lho nikmate kaya apa? Panganan ya ngono, panganan nggone swarga, kaya-kayake kok enak, kaya-kayake kok lezat, enake kaya apa, lezate kaya apa, icip kepengin ero rasane. Ini adalah rintian atau permintaan penghuni neraka ditujukan kepada penghuni surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini suatu gambaran bila penghuni neraka iku duweni rasa kemecer. Iki suatu gambaran bila wong sing mlebu neraka iku duweni rasa kepengin, yaiku kepengin ngrasakno kaya apa to ya rasane banyu swarga iku. Penghuni neraka iku kepengin ngrasakno kaya apa to ya rasane nikmate panganan sing asale saka swarga iku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sakmarine
penghuni neraka berok-berok sing kaya ngono, merintih-rintih, ingin merasakan betapa nikmatnya minuman dari surga itu, ingin merasakan betapa lezatnya makanan dari surga itu. Banjur penghuni neraka kala wau mengadakan komunikasi, mengadakan interaksi, mengadakan sosialisasi, berdialog langsung dengan penghuni surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sakmarine mekaten, banjur penghuni surga memberi balasan, banjur penghuni surga memberi jawaban. Jawabannya kados mengaten, "Le, senajan icip le gak oleh, senajan icip gak oleh, ora entuk, icip ae ora oleh, apa maneh ngombe sawarke, icip ae ora oleh le senajan apa maneh mangan sawarke." Sebab minuman surga, sebab makanan surga itu sejatinya adalah minuman dan makanan yang khusus, makanan dan minuman spesial, khusus diperuntukkan buat penghuni surga saja dan bukan untuk penghuni neraka. Sebab itu tidak boleh, tidak bisa. Allah telah mengharamkan makanan surga atau minuman surga dimakan atau diminum bagi penghuni neraka. Inilah jawaban dari penghuni surga yang dialamatkan atau ditujukan kepada penghuni neraka. Namun di dalam tafsir yang lain yang saya pelajari dan saya baca, ternyata ada juga yang terpaksa memberikan makanan dan minuman surga itu diberikan kepada penghuni neraka. Ternyata yang merintih-rintih, yang meminta-minta itu adalah ayah kandungnya sendiri. Bayangkan, hanya minta kepada si anak sambil mengatakan, "Ya, lakaran sampean ku lali tani aku ki pakmu. Sampean ku lali tani biyen sampean lho gedhe, cilik tak gedhekno, bodoh tak pinterno, sekolah tak kuliahno, sampai temen kok iso mlebu swarga sing kaya ngene iki lho kok lali karo bapakmu. Wong icep lho kok gak oleh. Wong icep lho kok ditolak." Mana balas budinya anak terhadap orang tua? Di dalam tafsir itu mengatakan, terpaksa si anak itu memberikan minuman kepada ayahnya dengan tujuan balas budi. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, kalau kita kaji secara mendalam dalam surat Al-A'raf ayat 51 dan seterusnya, itu di sana dijelaskan ternyata air dari surga yang semula merasakan nikmat diminum oleh siapa saja, setelah diberikan airnya di penghuni neraka kepada ayahnya, tahu-tahu berubah saudara-saudara. Berubah bagaimana? Air itu berubah rasanya dan berubah warnanya, berubah segalanya. Air itu bisa menjadi panas, umet, mendidih. Setelah diminum, ternyata air itu tidak membuat dirinya lezat, tetapi malah meleleh. Saudara-saudara, penghuni surga itu dalam tafsir ini benar-benar memberikan air yang sesungguhnya dari surga itu diberikan kepada penghuni neraka. Namun setelah diminum rasanya berubah. Air tersebut menjadi umet dan panas mendidih yang dahsyat. Jadi air surga akan terasa seperti air neraka bagi penghuni neraka yang meminumnya. Dalam kata lain, air surga apabila diminum penghuni surga akan terasa nikmat rasanya. Namun apabila air surga itu diminum oleh penghuni neraka akan terasa panas mendidih yang tiada tara. Mengapa saudara-saudara kok bisa terjadi seperti ini? Karena hukum alam akhirat itu berbeda. Bagi penghuni surga dan bagi penghuni neraka itu tidak sama, berbeda. Sehingga sama-sama airnya meskipun datang dari surga, tapi kalau minum penghuni neraka tetap saja berubah menjadi panas dan mendidih serta meleleh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Nabi Muhammad pernah ditanya sahabat, Nabi, tadi saya mendengar suara yang keras Nabi. Blah. Suaranya apa itu Nabi? Lalu Nabi Muhammad menjawab, itu adalah suaranya batu besar yang dijatuhkan malaikat dari atas neraka. Dan 70 tahun lamanya baru terjatuh di dasar neraka sehingga mengeluarkan getaran suara. Ini menggambarkan bahwa neraka itu adalah dalam sekali. Bayangkan batu besar jatuh
memakan waktu 70 tahun baru nyampe di dasar neraka. Sehingga digambarkan memang neraka itu adalah sangat dalam sekali. Ini menggambarkan bahwa neraka itu luas, menggambarkan bahwa neraka itu lebar, yang berarti bahwa neraka juga jauh dari neraka. Nah, kalau jauh terus bagaimana penduduk neraka dan penduduk surga kok bisa saling berkomunikasi? Wong neraka dengan surga itu jauh, tapi mereka bisa berdialog, mereka bisa berinteraksi, mereka bisa berkomunikasi. Maka ini yang menarik bagi saya untuk dicerna. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada saat saya kelas 1 Alia, saya sempat bertanya kepada guru saya, "Hai guru, surga dan neraka guru itu jauh, tapi mengapa penghuninya bisa berkomunikasi? Kenapa penghuninya bisa berinteraksi? Bagaimana itu bisa terjadi guru?" Guru saya menjawab, kalau Gusti Allah menghendaki, kalau Allah yang menghendaki, apa saja bisa terjadi. Yang memuaskan pertanyaan saya ternyata bukan jawaban guru saya, tetapi teknologi canggih internet. Kok bisa? Seperti ini jalan pikirannya. Saya punya teman banyak yang bekerja di belahan dunia ini. Saya punya teman ada di Arab Saudi, ada di Abu Dhabi, ada di Taiwan punya, di Hong Kong saya juga punya, di Malaysia malah banyak. Meskipun mereka ini jauh, tetapi kami bisa berkomunikasi dengan mereka dengan melihat gambarnya dan sekaligus bisa mendengar suaranya dengan jelas. Sehingga saya berpikir, oh ngono ta. Ternyata skenario manusia itu sudah bisa membuat manusia bisa berkomunikasi jarak jauh tanpa batas, apalagi skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diperlakukan di alam akhirat nanti bagi penghuni surga dan neraka justru akan lebih canggih. Saudara-saudara, ini merupakan pemikiran saya yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, nek kapan dheweke iki kepengin mlebu swarga, wis jelas pilihane. Ya kok pilih jalan mlebu swarga. Tapi nek kapan dheweke kepengin milih neraka, ya kok pilih jalan mlebu neraka. Tapi kanggone wong sing iman, insyaallah tidak salah memilih. Jalan surga itu adalah satu-satunya pilihan buat orang beriman bertakwa untuk tempat kembalinya besok di alam akhirat kelak. Mudah-mudahan saja kita bisa masuk surga sesuai dengan pilihan kita, sehingga kita bisa menikmati alam akhirat itu sebagai kenikmatan surga, bukan sebaliknya alam akhirat kita nikmati sebagai siksa neraka. Sekian khutbah saya, mudah-mudahan ada guna dan faedah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.